Selamat datang di channel kami, Moneyseed. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah langkah besar yang diambil oleh Indonesia dalam memperluas pengaruhnya di pasar global, yaitu melalui kesepakatan perdagangan bebas dengan Peru. Kesepakatan yang baru saja ditandatangani ini membuka akses pasar baru yang sangat potensial di kawasan Amerika Latin. Bagaimana hal ini akan menguntungkan Indonesia? Dan apa saja sektor-sektor yang akan berkembang pesat akibat perjanjian ini? Semua akan kita bahas di video kali ini, jadi pastikan untuk menonton sampai habis. Pada 11 Agustus tahun 2025, Indonesia dan Peru menandatangani perjanjian yang membuka pintu besar untuk memperluas hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Perjanjian ini yang dikenal sebagai Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IPC) memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, membuka akses pasar yang lebih luas di Amerika Latin, serta mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional seperti Eropa dan Amerika Utara. Kesepakatan ini adalah tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk mengukir jejak lebih kuat di pasar global, khususnya di kawasan Amerika Latin, yang saat ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, Peru juga mendapat manfaat dari perjanjian ini dengan memperoleh akses yang lebih besar ke pasar Indonesia yang berkembang pesat. Mari kita gali lebih dalam mengenai kesepakatan ini dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, tujuan IP-CEPA. IP-CEPA adalah hasil dari proses negosiasi yang berlangsung selama 14 bulan. Yang dimulai pada tahun ke-2024. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Peru dengan menghapuskan atau menurunkan tarif pada sebagian besar barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Kesepakatan ini akan memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak, membuka akses pasar baru, serta menciptakan peluang investasi di sektor-sektor strategis. Kedua, manfaat perdagangan untuk Indonesia. Bagi Indonesia, IP-CEPA membuka pasar yang lebih luas di Amerika Latin, sebuah kawasan yang memiliki potensi besar untuk produk-produk Indonesia, mulai dari kendaraan, biodiesel, sepatu, hingga produk berbasis kelapa sawit. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dan kesepakatan ini memungkinkan Indonesia untuk mengekspor produk kelapa sawit dengan tarif lebih rendah ke Peru dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Sektor otomotif Indonesia juga diuntungkan, karena kesepakatan ini memungkinkan ekspor kendaraan Indonesia ke Peru tanpa hambatan tarif yang tinggi. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan otomotif Indonesia untuk memperluas jaringan mereka di pasar Amerika Latin yang sedang berkembang. Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan akses yang lebih baik untuk produk-produk lainnya, termasuk produk pertanian dan tekstil, yang semakin diminati di pasar global. Sektor agribisnis Indonesia, seperti kopi, teh, dan rempah-rempah, juga mendapat peluang besar untuk diekspor ke Peru, tanpa dikenakan tarif tinggi. Ketiga, poin utama kesepakatan IP-CEPA. Salah satu poin utama dalam kesepakatan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement IP-CEPA adalah penghapusan atau penurunan tarif perdagangan pada sebagian besar barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Kesepakatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperlancar arus barang antara Indonesia dan Peru, mengingat kedua negara memiliki sektor-sektor yang saling melengkapi. Sebagai contoh, Indonesia akan mendapatkan akses yang lebih baik untuk mengekspor berbagai produk, seperti kendaraan, biodiesel, sepatu, dan produk berbasis kelapa sawit ke Peru. Perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor otomotif akan merasakan manfaat langsung karena tarif ekspor kendaraan ke Peru kini lebih rendah atau bahkan dihapuskan. Ini membuka peluang bagi perusahaan otomotif Indonesia untuk menembus pasar Peru yang tengah berkembang pesat di sektor otomotif. Di sisi lain, Peru juga memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan ini dengan mendapatkan akses pasar yang lebih luas di Indonesia. Produk unggulan dari Peru seperti kakao, gula, beras, dan buah-buahan segar seperti blueberry dan delima akan lebih mudah
diekspor ke Indonesia tanpa dikenakan tarif impor yang tinggi. Hal ini akan mendongkrak sektor pertanian Peru yang selama ini mengandalkan ekspor komoditas ke pasar-pasar besar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, IPCEPA juga mencakup kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya seperti pertanian, energi terbarukan, dan pertambangan. Misalnya, Indonesia dapat berinvestasi di sektor energi terbarukan di Peru, mengingat pengalaman Indonesia dalam mengembangkan proyek energi bersih. Di bidang pertambangan, Indonesia dapat memanfaatkan peluang di sektor logam, mengingat Peru adalah salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Dengan berbagai kebijakan yang saling menguntungkan ini, IPCEPA berfungsi sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara dan membuka akses ke pasar yang lebih besar di kawasan Amerika Latin. Ini adalah model baru untuk hubungan perdagangan yang lebih terbuka, saling menguntungkan, dan berbasis pada kolaborasi sektor-sektor penting bagi kedua negara. Keempat, peluang untuk sektor pertanian dan energi terbarukan. Kesepakatan ini juga mencakup kolaborasi sektor-sektor penting lainnya, seperti pertanian, energi terbarukan, dan pertambangan. Peru adalah salah satu produsen utama logam di dunia, seperti tembaga, dan Indonesia dapat mengambil keuntungan dari peluang investasi di sektor ini. Selain itu, sektor energi terbarukan menjadi fokus bersama dengan kedua negara berkomitmen untuk mengembangkan proyek energi bersih yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Indonesia juga berpotensi untuk mengirimkan teknologi dan keahlian dalam sektor energi terbarukan, mengingat negara ini sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan sumber daya energi terbarukan. Di sisi lain, Peru juga berpeluang untuk mengembangkan potensi sektor pertambangan dan energi dengan bantuan teknologi Indonesia yang lebih maju. Kelima, diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Perdagangan internasional selalu menjadi bagian penting dalam strategi ekonomi Indonesia. Dan perjanjian ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspornya, mengingat adanya ketegangan perdagangan global dan tarif yang semakin tinggi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. IPCEPA menjadi saluran penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional. Dengan tarif yang lebih rendah, perusahaan Indonesia dapat memperluas pasarnya ke negara-negara Amerika Latin yang menunjukkan potensi permintaan yang besar untuk barang-barang dari Asia. IPCEPA tidak hanya memberikan akses ke Peru, tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas jejaknya di kawasan Amerika Latin. Sebuah pasar yang diperkirakan akan tumbuh pesat dalam beberapa dekade mendatang. Keenam, meningkatkan kerjasama bilateral. Perjanjian ini juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Peru. Kedua negara telah lama menjalin hubungan yang baik, dan penandatanganan IPCEPA pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara keduanya menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Peru menganggap Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, dan kesepakatan ini menguatkan peran Indonesia dalam peta perdagangan global. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia bukan hanya berperan sebagai mitra perdagangan, tetapi juga sebagai pintu gerbang bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memasuki pasar Amerika Latin. Hal ini meningkatkan posisi Indonesia sebagai hub perdagangan dan investasi di kawasan. Ketujuh, dampak positif untuk ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, kesepakatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi hub ekspor ke pasar Amerika Latin. Selain itu, kesepakatan ini mendukung upaya Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) yang juga mencakup Peru sebagai anggota. Partisipasi Indonesia dalam CPTPP akan membuka lebih banyak pintu bagi Indonesia untuk mengakses pasar global dengan menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan daya saing. Kesepakatan ini juga memberikan Indonesia peluang untuk memperluas pengaruhnya dalam perekonomian global, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, dan
mendiversifikasi jalur perdagangan internasionalnya. Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Peru ini membuka babak baru dalam hubungan kedua negara dan menunjukkan potensi besar bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di pasar Amerika Latin. Dengan sektor-sektor yang sangat strategis dan peluang investasi yang luas, IPCPA bukan hanya sebuah kesepakatan perdagangan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. Melalui kolaborasi ini, Indonesia semakin memperkuat posisi dirinya di kancah perdagangan internasional dan semakin mendiversifikasi pasarnya di tengah ketegangan ekonomi global. IPCPA adalah contoh bagaimana perjanjian perdagangan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing dan memperluas peluang ekonomi bagi negara-negara berkembang. Dengan berfokus pada inovasi, kerjasama, sektoral, dan diversifikasi pasar, Indonesia siap untuk menghadapi tantangan perdagangan global dan memperkuat posisinya di pasar global yang semakin kompetitif. Demikianlah pembahasan tentang Indonesia yang semakin memperluas pasar ekspornya ke Amerika Latin melalui kesepakatan perdagangan bebas dengan Peru. Ini adalah langkah strategis yang akan membuka peluang besar bagi berbagai sektor ekonomi Indonesia. Kalau menurut kamu, bagaimana kesepakatan ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang? Apakah kamu melihat peluang baru lainnya yang bisa dimanfaatkan Indonesia di pasar global? Jangan ragu untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar isu-isu ekonomi dan perdagangan global. Kita akan terus menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.